Salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 9, demikian kebenaran firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Injil yang menjadi khotbah kita pada saat ini, dikisahkan tentang Yesus yang naik ke atas gunung Tabor untuk berdoa bersama dengan 3 murid yang paling dikasihinya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika sedang berdoa, maka Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus berubah, pakaiannya juga berubah menjadi putih berkilau-kilau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Injil Markus, wajah Yesus berubah rupa sedemikian rupa hingga bercahaya seperti matahari. Sementara dikatakan juga pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di dalam ayat yang kedua ini dan ketiga, jelas di sana dikatakan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Yang artinya bahwa peristiwa itu, peristiwa yang sangat jarang terjadi, dan sering sekali peristiwa itu disebutkan sebagai peristiwa transfigurasi, yang artinya bahwa peristiwa itu peristiwa yang hanya sekali seumur hidup dan hanya dipersaksikan oleh orang-orang tertentu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peristiwa itu
Musa yang merupakan pemimpin peziarah orang Israel meninggalkan tanah Mesir, dan Elia yang merupakan nabi terbesar dalam sejarah Israel menampakkan kemuliaan. Ketiganya berbicara mengenai perjalanan Yesus ke Yerusalem, yang dimana perjalanan ke Yerusalem merupakan perjalanan akhir daripada pelayanan Yesus. Karena apa? Karena di Yerusalem Yesus akan dimuliakan dan lewat kematiannya. Peristiwa transfigurasi ini diimani sebagai salah satu dari 5 peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Bapak Ibu, ada 5 peristiwa terpenting. Yang pertama itu pembaptisan Yesus. Yang kedua itu penyaliban. Yang ketiga itu kebangkitan. Yang keempat kenaikan Yesus. Dan yang kelima peristiwa transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor, di mana Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus sebagai anak Allah, sehingga manusia mengenalnya sebagai juru selamat yang akan membawa kehidupan baru kepada seluruh umat manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diperdengarkan di dalam peristiwa transfigurasi tersebut, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas di sana dikatakan bahwa semua orang harus percaya sepenuhnya hanya kepada Yesus. Sama seperti yang disampaikan oleh Yesus atau Roh Kudus ketika Yesus dibaptis. Dikatakan di sana dalam ayat yang ke-7 itu, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Allah mengatakan kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus bahwa Yesus merupakan anak Allah yang harus didengarkan oleh setiap orang. Oleh ketakjuban yang terjadi, yang dilihat oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes, maka permintaan disampaikan oleh Petrus supaya mendirikan 3 bait Allah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Permintaan Petrus untuk mendirikan kemah di atas Gunung Tabor menunjukkan suatu sikap nyaman bahwa Petrus dan teman-temannya terlena dalam zona nyaman dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak diinginkan oleh Allah. Maka Yesus mengajak mereka untuk turun kembali, untuk keluar dari semua zona nyaman. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia ini tentu kita juga pernah merasakan yang namanya zona nyaman. Tawaran dunia memberikan sebuah kenikmatan sama kita. Namun perlu harus kita pahami bersama bahwa satu-satunya tawaran yang menjamin kebahagiaan sejati, tawaran yang memberikan kebahagiaan yang kekal, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Maka Tuhan menawarkan kesetiaan tidak lewat kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi justru lewat sebuah penderitaan yang begitu luar biasa. Yesus harus menderita, Yesus harus tersalib, dan Yesus harus dibangkitkan kembali. Maka peristiwa transfigurasi, Yesus hendak mengajarkan kepada para muridnya bahwa kebahagiaan di Gunung Tabor akan dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa terkecuali nantinya lewat penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan akan dapat kita rasakan, akan dapat kita peroleh, akan dapat kita miliki ketika kita berani meninggalkan zona nyaman. Dalam hidup kita ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tapi
Ketika kita setia kepada Yesus, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tarik tema yang sampai kepada kita pada saat ini, yang mengatakan Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Apa yang harus kita peroleh? Yang pertama, supaya kita memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan, maka kita harus mau mendengarkan Yesus, mengikuti perintahnya, berkeyakinan sepenuhnya kepadanya. Maka ketika kita mau mendengarkan Yesus, ketika kita mempersaksikan bahwa dia adalah anak Allah, maka pendengaran kita atau kemauan kita untuk mendengarkan Yesus akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita, di mana dunia tidak akan dapat memberikannya. Tapi terkadang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang memang kita harus jujur bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak seperti gunung Tabor itu di dalam kehidupan kita. Ibaratnya seorang ayah biasanya mencari tabur atau mencari kebahagiaan itu di tempat lain. Membiarkan anak istrinya dengan hidup tidak baik. Ada juga seorang istri biasanya menjadikan kebahagiaan atau tabur-tabur di dalam kehidupannya, itu dengan hidup berpoya-poya, hidup bersenang-senang, tanpa memikirkan suami dan istri. Seorang anak juga demikian cenderung Bapak Ibu. Dia mencari kebahagiaan dengan game yang ada di handphonenya dan lain sebagainya. Bahkan sampai mau meninggalkan peribadahan demi main game. Mau meninggalkan peribadahan demi arisan ibu-ibu tertentu. Mau meninggalkan peribadahan demi berkunjung ke suatu tempat. Karena mereka beranggapan kebahagiaan itu ada di sana. Tapi orang Kristen, orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus tidak demikian. Dia mau mendengarkan Allah. Dia mau tunduk kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini harus kita hubungkan di dalam kehidupan kita. Karena ini firman, tanggal 14 kita akan melakukan pemilihan umum. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak tawaran-tawaran yang sudah sampai kepada kita. Tawaran dari para caleg yang ada 1.300.000, 500.000 dan sebagainya. Meninggalkan kebenaran demi uang. Sehingga hati nurani kita tertutupi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau mengatakan di dalam pesta demokrasi bahwa Yesus yang harus kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Jangan jual imanmu, jangan jual kebenaran, jangan jual jati dirimu oleh karena dunia ini. Dengarkan Yesus. Maka untuk melakukan pemilihan, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mulailah yaitu untuk berdoa. Suatu ketika Bapak Ibu ini menjadi akhir daripada sebuah khotbah ini. Suatu ketika ada orang miskin, satu keluarga miskin. Mereka di tempat ini memang sebenarnya tidak pernah diperhitungkan. Suatu ketika ada pemilihan kepala desa. Maka pemilihan kepala desa ini ada dua. Ada dua calon pada saat itu. Maka kedua calon berlomba-lomba untuk mengambil hati daripada keluarga ini. Ada satu calon datang. Dia datang kepada keluarga ini hanya mengatakan, aku tidak bawa apa-apa. Aku datang ingin berdoa dan mengajak keluarga ini untuk memilihku. Maka satu keluarga lagi, satu calon lagi datang. Dan memang dia bawa uang lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika calon yang kedua datang ke tempat yang miskin ini, mereka dengan katakan, kami menolak uangmu. Dan pada saat ini kami tidak akan memilihmu karena uangmu. Terjadilah pemilihan.
Nah Bapak Ibu, selisih suara hanya 5. Dan memang keluarga miskin ini menjadi penentu kemenangan. Nah, apa yang mau kita perhatikan di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Keluarga miskin ini, mereka tidak mau menjual jati diri mereka demi uang. Mereka tidak mau menjual kebenaran demi uang. Mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Maka orang yang mendengarkan Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai anak Allah, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak meninggalkan iman dan kebenarannya. Dia tetap berpegang di dalam kebenaran. Maka lewat firman ini kami menghimbau kepada kita semuanya. Sebelum kita melakukan pemilihan pada tanggal 14 nantinya, setiap orang-orang beriman, mari tanyakan sungguh-sungguh hati nuranimu. Tanyakan bersama dengan Tuhan. Berdoa bersama untuk memilih yang terbaik. Ketika kita melakukan semuanya itu, maka kita percaya orang-orang yang terpilih nantinya menjadi orang-orang yang melakukan keadilan dan mensejahterakan semua orang. Karena Kristus juga, dia datang untuk mensejahterakan semua orang di dalam penderitaan yang dia bawakan. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.